Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ulfah Nurullah Da. Kali ini kita akan belajar tentang penilaian harian kelas 5, tema 6, subtema 1. Tema 6 itu tentang panas dan perpindahannya, dan subtema 1 tentang suhu dan kalor. Oke, langsung saja kita ke soal latihannya. Nomor 1. Sesuatu yang harus kita lakukan disebut dengan A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, D. Kerjasama. Jawabannya adalah B. Kewajiban. Nomor 2. Salah satu hak anak sebagai warga negara adalah A. Menaati peraturan sekolah, B. Mendapatkan pendidikan, C. Menjaga persatuan dan kesatuan, D. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jawabannya adalah B. Mendapatkan pendidikan. Nomor 3. Convention on the Right of the Child yang disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada A. Anak dalam menegakkan hak-hak, B. Buruh untuk menggunakan hak-haknya, C. Masyarakat dalam menggunakan fasilitas negara, dan D. Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Di sini kata kuncinya adalah child. Child itu anak, berarti jawabannya adalah A. Anak dalam menegakkan hak-hak. Nomor 4. Berikut yang tidak termasuk hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak adalah A. Hak kelangsungan hidup, B. Hak tumbuh kembang, C. Hak perlindungan, D. Hak untuk mendapat pekerjaan. Jawabannya adalah D. Hak untuk mendapat pekerjaan. Nomor 5. Contoh kewajiban siswa di sekolah adalah A. Mendapatkan pendidikan yang layak, B. Menggunakan fasilitas sekolah, C. Mendapatkan bimbingan dari guru, D. Mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran. Jawabannya adalah D. Mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Untuk nomor 1 di situ ada teks bacaan. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam menjadi panas. Ketika batang logam panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Pertanyaan nomor 1. Kalimat utama yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah A. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. B. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. C. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. D. Ketika batang logam panas, suhunya meningkat. Kalimat utama berarti jawabannya adalah A. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Lanjut ke nomor 2. Masih dalam teks bacaan yang sama. Pertanyaannya, informasi penting yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah A. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. B. Suhu yang meningkat akan membuat sebatang logam menjadi panas. C. Panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. D. Sebatang logam dipanaskan dengan api sehingga batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Informasi penting berarti jawabannya C. Panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Lanjut, nomor 3. Masih dalam teks bacaan yang sama, pertanyaannya adalah kalimat penjelas yang terdapat dalam paragraf terdapat dalam kalimat nomor A1, B1 dan 2, C2, 3 dan 4, D2, 3, 4 dan 5. Kalimat penjelas berarti jawabannya adalah D. Kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5. Lanjut ke nomor 4. Berikut yang bukan merupakan langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi adalah A. Membaca teks bacaan dengan saksama, B. Mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh, C. Menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf, D. Menandai kata atau kalimat yang dianggap sebagai kata kunci. Yang bukan berarti jawabannya adalah B. Mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Karena mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh itu merupakan cara untuk menemukan informasi penting pada teks lisan, bukan teks tertulis. Lanjut, nomor 5.
Bentuk ringkas dari suatu uraian atau bacaan dinamakan dengan A. Kesimpulan, B. Peta pikiran, C. Ringkasan, D. Metode. Jawabannya adalah C. Ringkasan. Ringkasan itu sering disebut juga dengan rangkuman, yaitu bentuk ringkas dari suatu uraian atau bacaan. Meringkas suatu bacaan tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan pembaca dalam menemukan pokok-pokok permasalahan sebuah tulisan. Lanjut kita ke muatan IPA. Nomor 1. Sumber energi terbesar di bumi adalah A. Matahari, B. Listrik, C. Angin, D. Air. Jawabannya adalah A. Matahari. Sumber energi terbesar di bumi itu matahari. Jadi itu matahari menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Nomor 2. Benda di bawah ini yang dapat mencegah perpindahan panas adalah A. Panci, B. Wajan, C. Termos, D. Kipas angin. Jawabannya adalah C. Termos. Termos itu merupakan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya perpindahan panas. Air panas yang dimasukkan ke dalam termos dapat tetap panas untuk waktu yang cukup lama. Bagian dalam termos itu terbuat dari botol kaca yang dindingnya itu berlapis dua. Dinding termos juga dicat berwarna perak. Ruang hampa udara di antara kedua dinding dan cat perak dapat mencegah perpindahan panas. Penutup termos biasanya terbuat dari gabus atau plastik yang tahan panas. Lanjut, nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Sumber energi panas dari gambar di atas berasal dari A. Matahari, B. Aliran listrik, C. Orang, D. Panas bumi. Jawabannya adalah B. Aliran listrik. Panas setrika itu berasal dari aliran listrik yang diubah menjadi panas saat melewati elemen panas. Kita lanjut nomor 4. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan perubahan sifat suatu benda adalah A. Suhu, B. Panjang, C. Massa, D. Kecepatan. Jawabannya adalah suhu. Sifat suatu benda dapat berubah akibat adanya perubahan suhu yang dikenakan pada benda tersebut, baik dipanaskan ataupun didinginkan. Lanjut, nomor 5. Kabel jaringan listrik atau telepon dipasang kendor dari tiang satu ke tiang lainnya agar tidak terputus ketika terjadi A. Pemuaian, B. Pemanasan, C. Penyusutan, D. Perubahan bentuk. Jawabannya adalah C. Penyusutan. Jadi kabel jaringan listrik atau telepon itu sengaja dipasang kendur dari tiang satu ke tiang lainnya, sehingga saat udara dingin, panjang kabel akan sedikit berkurang dan mengencang. Jika kabel tidak dipasang kendur, maka saat terjadi penyusutan, kabel akan terputus. Selanjutnya, kita masuk ke muatan IPS. Kita lanjut nomor 1. Manfaat lingkungan bagi manusia adalah A. Sarana transportasi, B. Menyediakan semua kebutuhan hidup, C. Sebagai tempat tinggal, D. Menyebabkan timbulnya berbagai wabah penyakit. Jawabannya adalah B. Menyediakan semua kebutuhan hidup. Jadi manusia itu memperoleh banyak manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kita lanjut nomor 2. Ada 4 gambar, coba diperhatikan. Contoh interaksi manusia yang menjaga kelestarian lingkungan adalah A. Orang yang sedang menebang pohon, B. Anak-anak yang sedang menanam pohon, C. Limbah pabrik, D. Membakar. Jawabannya adalah B. Anak yang sedang menanam pohon. Gambar pada jawaban B adalah anak yang sedang menanam pohon. Pohon memberikan dampak positif bagi tanah, udara, dan air. Kita lanjut nomor 3. Manfaat dari kegiatan bercocok tanam di daerah pegunungan adalah A. Mudah mendapatkan air bersih, B. Menghasilkan energi listrik, C. Mudah mendapatkan sayuran segar, D. Memiliki pemandangan yang indah. Jawabannya adalah C. Mudah mendapatkan sayuran segar. Pegunungan itu termasuk wilayah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah daratan luas yang terletak pada ketinggian di atas 600 meter dari permukaan laut.
Dataran tinggi disebut juga plateau atau plateau. Dataran tinggi sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Dengan bercocok tanam di pegunungan, maka kebutuhan hasil perkebunan dapat terpenuhi. Kita lanjut nomor 4. Menangkap ikan dengan pukat harimau dapat mengakibatkan A. Lestarinya lingkungan alam, B. Berkembangnya terumbu karang, C. Merusak ekosistem, D. Tumbuh kembangnya seluruh biota laut. Jawabannya adalah C. Merusak ekosistem. Menangkap ikan dengan bom ikan dapat merusak biota laut, baik ikan besar, ikan kecil, terumbu karang, maupun biota yang lain ikut mati akibat ledakan dari bom tersebut. Lanjut ke nomor 5. Contoh tanaman yang dihasilkan di daerah dataran rendah adalah A. Teh, B. Kopi, C. Padi, D. Sayuran. Jawabannya adalah C. Padi. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Pada peta, dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna hijau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Tanaman yang cocok ditanam di dataran rendah antara lain padi, kelapa, tebu, jagung, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke muatan SBDP. Nomor 1. Urutan nada yang disusun secara berurutan disebut A. Lagu, B. Irama, C. Birama, D. Tangga nada. Jawabannya adalah D. Tangga nada. Nomor 2. Tangga nada yang mempunyai 2 jarak nada, yaitu 1 dan setengah disebut A. Tangga nada diatonis, B. Tangga nada pentatonis, C. Tangga nada sederhana, D. Tangga nada lagu. Jawabannya adalah A. Tangga nada diatonis. Nomor 3. Piano dan organ adalah contoh alat musik yang menggunakan tangga nada A. Diatonis, B. Pentatonis, C. Sederhana, D. Lagu. Jawabannya adalah A. Diatonis. Nomor 4. Tangga nada yang mempunyai 5 nada pokok disebut A. Tangga nada diatonis, B. Tangga nada pentatonis, C. Tangga nada sederhana, dan D. Tangga nada lagu. Jawabannya adalah B. Tangga nada pentatonis. Penta itu 5, berarti jawabannya pentatonis. Nomor 5. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah A. Piano, B. Organ, C. Drum, D. gamelan. Jawabannya adalah D. Gamelan. Oke, demikian pembahasan kita dalam belajar penilaian harian kelas 5 tema 6 subtema 1. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.